Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi William Ranata. Saya dari jurusan peternakan di Universitas Kanjuruhan Malang dengan nomor MPM 2004 0603 0003. Ya, saya saat ini akan mereview sedikit dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen Lodivikus Bomanswadu SPD MPD dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi yaitu ketahanan nasional. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Tentunya kita sudah tidak asing dengan kata ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang berguna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara, serta ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Untuk gagasan pokok maupun pemikiran pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Hal ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Seperti halnya kita sendiri, kita akan bertahan, berkembang, menjadi baik saat kita dapat mempertahankan diri kita dan kita tetap berpegang teguh pada komitmen kita. Jadi kita tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar, namun kita memanfaatkan apa yang baik dari dunia luar untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam melihat sudut pandang dari ketahanan nasional sendiri, ada berbagai pandangan yang bisa dilihat, seperti halnya yang diungkapkan oleh GPHS Suryo Mataraman, yaitu ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi itu sendiri, yaitu ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk mengulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur, yaitu Tigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur, yaitu Pancagatra. Untuk selanjutnya, Tigatra dan Pancagatra digabungkan menjadi Astagatra, yang berarti 8 aspek atau unsur. Untuk selanjutnya yaitu ketahanan nasional sebagai doktrin. Jadi ketahanan nasional bukan hanya dianggap sebagai konsepsi saja, tapi ketahanan nasional sudah berkembang dan merupakan suatu hal yang benar yang dapat dipergunakan sebagai pedoman menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi.
Jadi kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa merubah dalam arti dapat meningkatkan atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Untuk selanjutnya yaitu wajah ataupun 3 wajah ketahanan nasional dikembangkan dalam dokumen negara, yaitu pada naskah GBHN tahun 1998 telah dikemukakan. Untuk yang pertama yaitu tetap memungkinkan berjalan membangun nasional yang selalu menuju ke tujuan yang ingin dicapai, dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antar segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Untuk yang kedua yaitu ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan Indonesia akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional Indonesia. Ketahanan nasional itu sendiri meliputi beberapa aspek seperti ketahanan nasional ideologi, yang merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan mengangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat serta dinamis dan kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Untuk yang berikutnya, ketahanan ekonomi merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Untuk yang berikutnya, ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya kemanusiaan dan masyarakat Indonesia yang beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera. Kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk yang berikutnya, ketahanan, pertahanan, keamanan. Yang ini merupakan kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan, keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman yang mengancam kedaulatan negara.
Ketahanan nasional Indonesia itu sendiri juga memiliki banyak dimensi serta menerapkan konsep ketahanan berlapis. Arti dari ketahanan berlapis yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan dari individu. Jadi per individu mereka melakukan pertahanan pada diri masing-masing. Setelah itu digabungkan menjadi satu dari banyak individu dan berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu titik puncaknya berada pada ketahanan nasional. Dalam perkembangannya, ketahanan nasional telah diatur dalam undang-undang, yaitu tentang bela negara yang tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Permasyarakatan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban sebagai kewajiban dari setiap warga negara. Secara historis sendiri, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis ini mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah negara. Pengembangan atas pemikiran awal yang telah saya sebutkan tadi semakin diperkuat setelah berakhirnya gerakan 30 September PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1968 ini selanjutnya mendapat kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi politik, ekonomi, sosial, dan militer. Berdasarkan perkembangan, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni
Ketahanan Nasional Konsepsi 1968, Ketahanan Nasional Konsepsi 1969, dan Ketahanan Nasional Konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedangkan berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi yang dinamik, bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetap relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Inti dari ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Untuk masa sekarang ini, ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan kondisi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah, negara, atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sebelumnya sudah saya kemukakan bahwa ada 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsur atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Serta hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra tersebut. Untuk unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace mengemukakan bahwa menurutnya ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor yang relatif stabil, stable factors, terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah, dynamic factors, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kekuatan pemerintahan. Untuk 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu yang pertama gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang selanjutnya 5 aspek kehidupan sosial, yaitu merupakan yang biasa disebut pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, dan yang keempat gatra sosial budaya, serta yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini.
dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional. Berikutnya terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih. Meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat terlatih itu sendiri terdiri dari berbagai unsur seperti resimen, mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda yang telah mengikuti pendidikan militer dan lain-lain. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun, untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyegaran. Pembelaan negara tidak hanya dilakukan secara fisik saja, namun juga non-fisik. Dalam konsepnya, pembelaan negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui jalur formal, sekolah, perguruan tinggi, dan jalur non-formal seperti sosial dan masyarakat. Untuk pembelaan negaraan non-fisik dapat dilakukan salah satunya seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik jalur formal maupun non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah. Ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi kemajuan bangsa dan negara. Untuk yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Pembayaran pajak tentu sangat penting karena hal itu sangat berpengaruh bagi perkembangan negara. Serta dengan membayar pajak, kita ikut berpartisipasi dalam ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam review materi tentang ketahanan nasional ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih.